Dalam doktrin teologis, masjid merupakan ruang paling egaliter di muka bumi. Sebuah titik nol di mana seluruh atribut duniawi, jabatan, gelar, harta kekayaan seseorang seharusnya menjadi setara saat kaki melangkah melampaui ambang pintunya. Dalam tinjauan sosiologi perkotaan modern hari ini, kita sedang melihat sebuah paradoks yang mengkhawatirkan. Masjid telah bermutasi menjadi instrumen dan alat pemisah kelas di masyarakat. Secara sistemik, banyak masjid modern, terutama di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, mulai mengadopsi arsitektur eksklusivitas. Tanpa ada pengumuman resmi, para manajemen masjid mulai menerapkan apa yang disebut sebagai filter psikologis terselubung. Pernahkah kita menyadari bagaimana desain masjid hari ini seringkali menciptakan jarak yang intimidatif bagi masyarakat yang berada di kelas ekonomi terbawah? Di balik kemegahan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer yang dingin, terdapat protokol keamanan dan kebersihan yang bertindak sebagai gatekeeper kelas sosial. Pengemis, masyarakat marginal, tunawisma, atau pekerja kasar dengan pakaian yang mungkin terlihat kusam seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ada tatapan curiga yang menetap, ada teguran halus dengan alasan ketertiban yang sebenarnya adalah bentuk pengusiran secara sistemik. Masjid tidak lagi menjadi sanctuary atau tempat perlindungan yang inklusif, melainkan berubah menjadi zona steril, sebuah ruang yang hanya ramah bagi mereka yang terlihat wangi, rapi, dan memiliki akses terhadap transportasi pribadi yang mewah. Ketimpangan ini terlihat jelas pada tata ruang dan manajemen fasilitas. Kita melihat bagaimana prioritas pelayanan seringkali bergeser pada siapa yang datang. Di saat masjid-masjid besar menyediakan ruang yang luar biasa nyaman dan steril bagi tamu-tamu VIP atau donatur tetap, akses bagi jamaah umum, terutama mereka yang membutuhkan tempat berteduh atau sekedar beristirahat sejenak, seringkali dipersulit dengan aturan birokrasi yang kaku. Pintu-pintu masjid digembok tepat setelah sholat usai, seolah-olah rumah Tuhan hanya boleh ditempati selama durasi ibadah formal dan bukan lagi menjadi pusat kehidupan sosial yang merangkul kerentanan manusia. Argumen klasik yang selalu muncul untuk membenarkan tindakan ini adalah faktor keamanan, ketakutan akan pencurian dan vandalisme. Namun secara rasional, ini adalah pengakuan atas ketidakberdayaan fungsi sosial masjid. Jika sebuah masjid yang memiliki saldo kas jutaan bahkan sampai miliaran rupiah merasa terancam oleh lingkungan sekitarnya sendiri, itu adalah tanda bahwa masjid tersebut gagal menjadi solusi bagi masyarakat di seberang temboknya. Keamanan yang objektif tidak ditemukan dalam gembok yang tebal atau kamera pengawas yang mahal, melainkan dalam suatu integrasi sosial. Ketika masjid benar-benar merangkul warga lokal, membiayai pendidikan anak-anak di sekitarnya, dan menjadi sandaran ekonomi bagi yang kekurangan, maka masyarakat itulah yang akan menjadi pagar hidup yang paling kokoh. Mengunci pintu dengan alasan keamanan adalah bentuk jalan pintas birokrasi yang mengorbankan hak umat demi kenyamanan pengurus. Masjid seharusnya berinvestasi pada pemberdayaan manusia untuk menghilangkan motif kejahatan, bukan justru membangun benteng fisik yang semakin mengukuhkan keterasingan. Secara sosiologis, saat ini banyak masyarakat lokal merasa menjadi orang asing dengan masjid di lingkungannya. Mereka melihat masjid bukan lagi sebagai bagian dari identitas bersama, melainkan sebagai aset milik yayasan atau korporasi yang jauh dari jangkauan mereka. Masjid menjadi cermin yang memantulkan status sosial, bukan lagi tempat di mana kasta itu dihancurkan. Tragedi sebenarnya bukan terletak pada seberapa mewah bangunannya, melainkan pada bagaimana masjid tersebut gagal menciptakan rasa keadilan spasial. Kita berhasil membangun saf yang lurus secara fisik di atas lantai yang mahal, namun secara batin kita telah memisahkan jamaah dalam jurang ketimpangan yang sangat dalam. Kita sedang melihat lahirnya kasta suci, di mana kedekatan dengan Tuhan seolah-olah berkolerasi linear dengan status ekonomi seseorang. Inilah awal dari distorsi fungsi masjid, sebuah pergeseran yang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena masjid telah dipaksa tunduk pada logika viralitas, di mana esensi sujud kalah telak oleh tuntutan kemegahan. Setiap Jumat, kita terbiasa mendengar pengumuman saldo kas masjid dengan nada bangga. Angka-angka fantastis, ratusan juta hingga miliaran rupiah disebutkan sebagai indikator keberhasilan. Namun dalam tinjauan ekonomi kerakyatan, saldo kas yang mengendap besar di rekening bank bukanlah sebuah prestasi, tapi saya menyebutnya sebagai laporan kegagalan distribusi. Secara sistemik, banyak manajemen masjid modern telah bergeser fungsi dari sebuah baitul mal yang mengalirkan kesejahteraan menjadi lembaga
mirip perbankan simpan pinjam tanpa pinjaman. Dana umat yang dikumpulkan dengan narasi sedekah jariah atau bekal akhirat justru dipenjara dalam deposito yang dingin. Di saat saldo tersebut terus bertumbuh dan mendapatkan bunga atau bagi hasil, di radius beberapa ratus meter dari mimbar ada jamaah yang sedang terjerat utang, ada janda yang tak sanggup membeli beras, dan ada pemuda yang kehilangan masa depan karena ketiadaan modal usaha. Inilah eksploitasi narasi spiritual. Manajemen masjid seringkali menggunakan sentimen religius secara masif untuk menarik likuiditas dari kantong umat. Seringkali kalau tidak cukup, anak-anak di bawah umur yang jauh dari jangkauan atau tidak dekat dengan keluarganya digunakan untuk memungut kas dari kantong masyarakat di jalanan. Namun ketika umat menuntut haknya melalui bantuan kesehatan atau sosial, mereka dihadapkan pada tembok birokrasi yang kaku, syarat yang rumit, prosedur yang berbelit, dan mentalitas menjaga aset membuat dana tersebut seolah-olah menjadi milik pribadi pengurus, bukan milik umat. Terdapat ketidakjelasan informasi yang nyata dalam pengalokasian dana. Pos anggaran operasional yang membengkak untuk hal-hal yang bersifat kosmetik, renovasi fisik yang tidak mendesak, penggantian sistem tata suara yang masih layak, hingga dekorasi musiman yang mahal. Di sisi lain, anggaran untuk pemberdayaan ekonomi umat seringkali hanya menjadi pemanis di laporan tahunan dengan persentase yang sangat kecil. Terjadi sebuah fenomena yang kita sebut sebagai kapitalisasi kesalehan. Masjid terjebak dalam obsesi penumpukan aset fisik. Ada ketidaktransparanan yang dibalut dengan dalih untuk cadangan masa depan atau pembangunan jangka panjang. Padahal fungsi utama masjid adalah untuk menyelesaikan masalah hari ini, bukan untuk menjadi kolektor aset di masa depan. Saldo kas yang gemuk di tengah umat yang kurus adalah bukti nyata bahwa manajemen masjid telah kehilangan kompas moralnya. Mereka lebih takut kehilangan saldo di buku bank daripada kehilangan kepercayaan jamaah yang sedang dalam kesulitan. Kita perlu bertanya secara kritis, untuk siapa sebenarnya dana itu disimpan? Apakah untuk kemaslahatan umat atau sekedar untuk memuaskan ego pengelola yang ingin terlihat sukses secara finansial? Karena dalam Islam, harta yang paling berkah bukanlah yang tersimpan rapi di dalam brankas, melainkan yang mengalir dan menghidupkan martabat manusia. Salah satu contoh masjid yang benar-benar mencerahkan berada di sudut kota Yogyakarta. Sebuah masjid yang dengan sadar memilih jalan yang radikal secara manajemen, mengosongkan saldo di akhir bulan. Masjid Jogokarian telah menjadi tamparan bagi logika pengelolaan masjid modern yang kikir. Mereka tidak melihat saldo kas yang besar sebagai prestasi, melainkan sebagai hutang amanah yang harus segera dilunasi kepada umat. Ketika kas menjadi melimpah, dana tersebut langsung diputar untuk melayani jamaah, mulai dari menjamin beras bagi keluarga miskin, memberikan beasiswa, hingga memberikan santunan kesehatan tanpa birokrasi yang menghina martabat. Model pengelolaan ini membuktikan bahwa keberkahan tidak datang dari berapa banyak angka yang tertera di buku tabungan, melainkan dari seberapa cepat uang tersebut kembali ke tangan mereka yang membutuhkan. Keberanian untuk mengosongkan kas adalah bentuk tawakal yang paling nyata, sekaligus kritik pedas bagi masjid-masjid megah yang lebih takut pada defisit anggaran daripada defisit empati. Jika uang adalah bahan bakarnya, maka mimbar adalah kemudinya. Pada bagian ini, kita masuk ke wilayah yang paling krusial namun paling sering disalahgunakan, kontrol atas narasi dakwah. Secara historis, mimbar masjid adalah ruang bagi kebebasan berpikir, tempat di mana keadilan disuarakan dan kekuasaan dikritik. Namun, dalam ekosistem masjid modern, kita sedang melihat pergeseran fungsi mimbar menjadi pasar ideologi yang sangat terkontrol. Masjid tidak lagi sekedar menjadi rumah ibadah, melainkan telah menjadi aset strategis dalam papan catur politik dan kepentingan kelompok. Disinilah peran para takmir sebagai gatekeeper atau penjaga gerbang menjadi sangat dominan. Secara sistem, terjadi penyaringan ustadz atau penceramah yang tidak lagi berbasis pada kedalaman sanad atau integritas keilmuan, melainkan pada kesesuaian ideologi dan nilai jual. Pengurus masjid seringkali bertindak seperti manajer konten di media sosial. Mereka hanya mengizinkan narasi-narasi yang aman
ancaman bagi kelompok mereka atau yang memiliki daya tarik viral untuk menjaga eksistensi masjid. Akibatnya, mimbar masjid menjadi seragam, hambar, dan kehilangan daya kritisnya. Sisi gelap dari kontrol ini adalah munculnya eksklusivitas pemikiran. Masjid yang seharusnya menjadi payung umat justru berubah menjadi markas kelompok tertentu. Perbedaan pandangan dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas masjid. Hal ini menciptakan sekat psikologis baru di tengah jamaah. Mereka yang tidak sejalan dengan narasi pengurus akan merasa terasing, bahkan enggan untuk masuk. Masjid bukan lagi tempat untuk menyatukan hati yang berbeda, melainkan tempat untuk mensamaratakan pikiran. Lebih jauh lagi, kita melihat bagaimana mimbar seringkali dikapitalisasi untuk kepentingan politik praktis, baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran halus. Narasi-narasi yang mendukung pihak tertentu seringkali diselipkan di balik dalih agama. Masjid menjadi alat mobilisasi massa yang sangat efektif namun berbahaya. Ketika agama diseret dalam kepentingan kekuasaan jangka pendek, maka martabat masjid sebagai lembaga moral akan runtuh. Kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena ustadz selebriti. Manajemen masjid modern seringkali memprioritaskan penceramah dengan jumlah followers yang banyak daripada ulama lokal yang mumpuni namun sunyi dari sorotan. Masjid berlomba-lomba mengejar angka viewers dan engagement di media sosial melalui mimbar-mimbar mereka, namun seringkali melupakan substansi edukasi dan bimbingan spiritual yang mendalam bagi jamaah di depan mata mereka sendiri. Tragedinya adalah ketika mimbar dikontrol oleh kepentingan politik dan popularitas, maka suara-suara tentang keadilan sosial, kritik terhadap ketimpangan, dan pembelaan terhadap kaum lemah seringkali diredam. Mimbar hanya menjadi corong untuk hal-hal yang bersifat normatif atau justru menjadi senjata untuk menyerang pihak luar. Inilah puncak dari monopoli di balik kubah yang megah. Sebuah penguasaan yang lengkap mulai dari fisik bangunan, aliran uang, hingga cara manusia berpikir. Namun, sebelum kita menyerah pada realita yang kelam ini, kita harus bertanya, masih adakah jalan untuk keluar dari semua ini? Jika kita melakukan perjalanan waktu ke abad 7 di Madinah, kita tidak akan menemukan marmer impor atau lampu kristal yang menyilaukan mata. Masjid Nabawi pada awalnya hanyalah struktur sederhana berlantai tanah dan beratap pelepah kurma. Namun, di balik kesederhanaan fisik itu, ia adalah jantung peradaban yang paling hidup. Nabi Muhammad SAW tidak mengelola masjid sebagai museum yang pintunya digembok rapat demi keamanan aset. Beliau mengelolanya sebagai Baitul Ummah, rumah bagi semua. Masjid adalah tempat bagi orang kecil untuk berteduh tanpa merasa terhina. Ia adalah balai kota tempat keadilan diputuskan, markas diplomasi, sekaligus lumbung distribusi ekonomi. Di sana, masjid tidak bangga karena saldonya banyak, tapi karena tidak ada satupun jamaahnya yang tidur dalam keadaan lapar. Inilah titik balik yang harus kita tuju. Solusi atas sisi gelap ini bukan dengan merobohkan kemegahan fisiknya, melainkan dengan mendekonstruksi cara berpikir para pengelolanya. Kita harus menuntut pergeseran paradigma dari manajemen korporasi yang kaku kembali ke manajemen pelayanan yang inklusif. Pertama adalah transparansi radikal. Saldo kas masjid bukan milik pengurus. Itu adalah amanah umat yang wajib terus mengalir. Masjid harus berhenti berfungsi sebagai bank. Ukuran kesuksesan sebuah masjid tidak boleh lagi dilihat dari seberapa ratus juta yang tersisa di rekening, melainkan dari berapa banyak daftar-daftar masalah sosial yang berhasil diselesaikan bulan ini. Kosongkan kas untuk memandirikan ekonomi jamaah, karena itulah investasi yang sesungguhnya. Selanjutnya ialah inklusivitas spasial. Kembalikan masjid sebagai sanctuary, tempat yang paling aman bagi mereka yang paling rapuh. Jangan ada lagi protokol yang membuat si miskin merasa asing di rumah Tuhannya sendiri. Jika masjid sanggup membeli sistem keamanan mahal, ia seharusnya lebih sanggup untuk merangkul dan memberdayakan warga sekitar agar kejahatan tidak lagi memiliki alasan untuk ada. Terakhir, demokratisasi mimbar. Kembalikan mimbar menjadi ruang edukasi yang mencerahkan, bukan sekedar corong ideologi atau panggung popularitas. Kita butuh narasi yang membicarakan keadilan, kejujuran, toleransi, dan empati, bukan narasi yang memecah belah atau sekedar menghibur secara dangkal. Karena pada akhirnya,
Masjid sesungguhnya adalah cerminan nyata dari kualitas umat-umatnya. Selama kita masih peduli pada indahnya ornamen kubah daripada tangisan tetangga di balik tembok-tembok masjid, selama itu pula kita sebenarnya sedang membangun berhala bagi ego kita sendiri. Mari kita pulang ke esensi, karena sejatinya Tuhan tidak pernah butuh kemegahan bangunan-bangunan kita. Yang Ia inginkan ialah hati yang bersujud dalam ketulusan, tangan yang saling merangkul dalam kesetaraan, dan sebuah rumah yang pintunya selalu terbuka bagi siapa saja yang sedang mencari jalan pulangnya. Apa yang ingin kita wariskan ke anak cucu kita nanti? Apakah sebuah monumen bisu berupa marmer-marmer mahal dan menara yang mencakar langit tapi asing bagi perut yang lapar? Ataukah sebuah ekosistem kebaikan di mana tradisi masjid benar-benar menjadi jantung yang menghidupkan martabat manusia? Pilihannya ada pada kita. Apakah hanya terdiam bisu dengan sebuah panggung sandiwara, atau mulai membangun kembali masjid yang sesungguhnya, masjid yang berdiri di atas pondasi kemanusiaan?